Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Nashkurullah azza wa jalla, bersyukur kita kepada Allah. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat zuhur kita berjamaah. Dalam kondisi kita berpuasa, mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ayat ini dua hal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menggarisbawahi bagian yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis shalah, dirikan salat, kata Allah. Yang salat yang dimaksud adalah salat fardu, salat yang diwajibkan. Kenapa Allah perintahkan dirikanlah salat? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena salat itu, kata Allah, akan mencegah kalian atau seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwatal fillah rahimakumullah, sebelum saya sampai membahas ini, ada sebuah kisah, sebuah cerita, tapi cerita ini adalah cerita kenyataan. Bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in, tapi di zaman kita. Jadi ada seorang ustadz teman saya, dulu tahun 90-an lebih lah, beliau menceritakan ketika itu beliau menjadi seorang ustadz atau memiliki sebuah kelompok pengajian. Jadi dia ustadznya, beberapa orang ikut ngaji dengan dia, sekitar 7 atau 8 orang lah yang ikut ngaji dengan dia. Nah, di antara yang ikut ngaji itu salah satunya sopir taksi. Nah, pas ketika itu, pas pembahasan yang disampaikan ustadznya kepada mereka itu ya ayat itu. Ustadznya membaca ketika itu yang bahas ayat tadi dalam surah Al-Ankabut. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dibahaslah oleh ustadznya ya dengan ayat itu. Setelah pembahasan itu, maka salah seorang di antara mereka bertanya kepada ustadznya. Kata dia, Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya mau bertanya. Ayat yang kita bahas hari ini atau malam ini adalah apakah itu Al-Quran? Kata ustadznya, iya Al-Quran. Nah, itu disebutkan oleh Allah kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia mau nanya, saya bertanya Ustadz gitu, tapi karena ini saya mengalami. Saya ini kan sopir taksi, kata dia. Sopir taksi. Sopir taksi itu berarti yang membawa taksi. Betul nggak Pak? Setuju kan? Sopir taksi. Saya punya langganan seorang perempuan. Tapi perempuan ini pekerjaannya yang di Tanjung Priok dulu, di Priok apa namanya? Tahu juga antum? Dulu, sekarang udah nggak ada. Jadi Islamic Center sekarang. Apa namanya dulu?
Pura-pura nggak tahu. Keramat tunggak. Ya, keramat tunggak. Saya punya langganan, kata dia, seorang perempuan, dia kerja di situ. Dan saya antar jemput. Maghrib saya jemput dia, habis subuh saya jemput lagi dia pulang. Jadi kerjanya ini malam nih perempuan. Tahu kan kerjaannya? Nggak usah dibayangin, antum lagi puasa. Maghrib dijemput ke rumahnya, diantar ke sana. Nanti subuh, pagi-pagi dijemput lagi sama dia, diantar pulang. Saya mau nanya, kata dia kepada ustadznya, tapi yang saya lihat nih perempuan, katanya rajin sholat. Kenapa saya tahu dia rajin sholat, kata dia? Karena begitu saya jemput dia maghrib, dia akan ngomong, sebentar bang, saya mau sholat dulu. Begitu pagi saya jemput, habis subuh dia ngomong lagi, sebentar bang, saya sholat dulu ya. Sholat rajin, tapi kerjaannya begitu. Nah saya mau nanya sama ustadz gitu, kata dia, itu kira-kira kenapa begitu? Rajin sholat tapi kerjaannya di situ. Nah ustadznya juga bingung jawabnya. Kata ustadznya, waduh, nggak tahu deh gitu. Akhirnya kata ustadz gini, udah gini aja, nanti antum sambil nyetir, waktu dia di belakang antar dia, coba antum tanya ke dia, kenapa dia sholat? Tapi nyanyinya hati-hati, jangan tersinggung dia gitu. Udah tuh dipraktekkan sama dia. Begitu lagi nyetir nganter nih perempuan, sambil dia ngomong, mohon maaf mbak gitu, saya mau nanya gitu, tapi jangan marah ya gitu. Enggak gitu, kata dia. Ada apa, kata mbaknya? Jadi gini mbak, nggak enak sebenarnya nanyanya. Mbak kan pekerjaannya tuh di tempat yang begituan lah gitu, kata dia. Saya tahu lah gitu, orang saya antar jemput, kata dia. Mbak kan kerja di situ tuh, tapi kenapa kok mbak rajin sholat gitu, tapi suaranya nggak kencang kayak saya itu. Begitu nanti tersinggung dia, nggak enak. Tapi lembut dia nanyanya, kenapa kok mbak kerja di situ tapi rajin sholat gitu. Saya jadi bingung, kata dan kata teman apa sopirnya ini, dengan ringannya dia menjawab, oh itu sih gampang gitu, kata dia. Dulu ketika saat ibu saya meninggal di pangkuan saya, mau meninggal ibu saya, sakit di pangkuan saya meninggalnya, ibu saya berpesan kepada saya. Pesannya sampai hari ini saya ingat dan saya lakukan. Apa pesannya? Wahai anakku, apapun pekerjaanmu, sholat jangan tinggalkan. Apapun pekerjaanmu, sholat jangan tinggalkan. Itu sama kayak iklan tuh, apapun makanannya, oh tahu aja antum, minumnya teh botol sosro. Itu pesan ibunya, apapun pekerjaanmu, kata ibunya, sholat jangan tinggalkan. Ya saya kerjaan saya begini bang, makanya saya tetap sholat. Gimana dengan ayat itu? Padahal Allah sudah mengatakan salat itu, kata Allah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang dilakukan pekerjaannya adalah pekerjaan keji. Karena pekerjaan keji itu adalah pekerjaan terhina. Jadi kalau kita gabungkan keji dan mungkar itu seluruh dosa itu terkumpul di situ. Keji dan mungkar. Dan salat yang kita lakukan itu, kata Allah, harusnya semua dosa itu kita sudah terhalang, harusnya, termasuk scroll di HP tuh, gambar-gambar yang tidak benar, ngirim-ngirim, share-share foto yang nggak benar di grup, termasuk itu. Kalau sholatnya benar, nggak ada orang melakukan itu. Setuju nggak pak? Sedikit sekali setujunya. Saya pernah dalam sebuah grup, ada yang nge-share foto seperti itu, di bawahnya saya kasih tahu, ini foto dosa berantai, jangan di-share lagi, saya bilang. Kalau nggak salah saya grupnya grup bulu tangkis apa tenis meja tuh. Ada yang berani nimpalin, nggak enak kalau ada ustadz di grup ini, gitu katanya. Berani juga dia sama ustadz. Tapi habis itu nggak ada lagi yang berani nge-share. Bahkan tidak ada lagi share-sharean di grup itu. Kayaknya mereka sudah ganti grup. Saya dikeluarkan, saya nggak berani dia ngeluarin saya. Nggak enak kalau ngeluarin ustadz.
Mungkin karena mereka sudah bikin grup baru, saya nggak dimasukkan. Nggak apa-apa. Bagi saya sudah menyampaikan itu. Termasuk itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, "Inna salata la tanfa'." Sesungguhnya salat itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang, siapapun dia, kata Nabi, tidak akan bermanfaat baginya illa man ata'aha, kalau dia tidak bertambah ketaatannya kepada Allah. Paham maksudnya? Salat yang kita lakukan tidak akan bermanfaat, kata Nabi, kalau tidak bertambah ketaatanmu kepada Allah. Coba kita renungkan itu. Bagaimana dengan salat kita hari ini? Tapi kita nggak bisa menilai orang loh. Antum yang hati-hati. Jangan, oh ini salatnya nggak benar nih, kayaknya orangnya nggak benar. Nggak berhak kita. Lalu bagaimana caranya supaya salat kita itu menjadi perisai bagi kita, membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar? Itu bagaimana caranya? Ini singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika saat salat, al-isti'dad. Persiapan salat itu penting. Makanya Nabi katakan intizarus salah. Menunggu salat itu bagian dari salat. Enggak bisa kata orang Bekasi salat itu ujuk-ujuk. Tahu nggak antum ujuk-ujuk? Apa artinya ujuk-ujuk? Sekonyong-konyong ya, pokoknya begitulah, tiba-tiba. Ujuk-ujuk itu apa? Sekonyong-konyong tuh, azan sudah berkumandang, tapi dia masih dengan aktivitasnya. Begitu qomat, baru lari dia ke masjid. Ada kan begitu? Ada, saya tahu orangnya. Di sini aja enggak, di rumah udah qomat, belum wudu, baru lari dia ke masjid. Belum berwudu, wudunya di masjid. Begitu ambil baju, lari ke masjid. Sarung pun belum dipakai. Coba, bisa nggak khusyuk sholat kayak begitu? Sampainya wudu dia di masjid, selesai berwudu mau pakai baju nggak bisa dipakai karena yang ke bawah mau kena istrinya. Jadi sholat nggak? Kalaupun dia jadi sholat, bajunya yang dibawa khusyuk nggak bakal. Kenapa? Dia tidak punya persiapan. Itulah pentingnya persiapan menuju sholat. Makanya harusnya kita tuh menunggu sholat. Maka Allah, kata Nabi SAW, orang yang menunggu sholat untuk sholat berikutnya dinilai Allah seperti orang yang sedang sholat. Antum bisa akan lihat dalam hadisnya, fintizaru sholat ba'da sholat, menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Itu artinya memberikan sinyal ke kita, sholat tuh harus ditunggu. Jangan sholat yang nunggu kita. Ini kebanyakan kita sholat nunggu kita, apa kita nunggu sholat? Jujur aja udah. Di sini kan karena perusahaan, kita istirahat pas memang sholat di rumah maksudnya. Sholat nunggu kita, atau kita nunggu sholat? Kebanyakan kita sholat yang nungguin kita. Betul nggak Pak? Iya nggak berani jawab antum. Hati-hati, sholat di awal waktu. Lihat dalam surah Maryam, hati-hati loh. Bapak Ibu, jamaah nih rahmatullah. Surat Maryam, apa kata Allah? Akan datang sebuah generasi, dan generasi itu adalah generasi adha'us sholah, yang suka meremehkan sholatnya. Ditafsirkan ayat itu, siapa mereka yang suka meremehkan sholatnya? Termasuk sholat yang suka ditunda tanpa ada alasan yang uzur yang syar'i. Udah azan, qomat, tapi belum sholat, ditunda sama dia. Adha'us sholah. Antum tahu tempatnya di mana? Dalam ayat itu Allah katakan, yalqauna ghayya fasawfa yalqauna ghayya. Kelak orang-orang, dia salat dia, kata Allah, tapi dia suka menunda, tidak ada uzur yang syar'i, selalu ditunda. Tempatnya di mana, kata Allah? Ghayya. Antum bisa lihat tafsir ghayya dalam surat tafsir Ibnu Katsir. Apa tuh arti ghayya? Ghayya itu satu lembah di neraka jahanam. Disitulah tempatnya mereka, orang yang suka meremehkan salat wajibnya. Hati-hati. Salat sih fawailul lil musallin. Yang pertama itu isti'dad. Isti'dad itu termasuk apa? Wudu. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, kata Nabi, sempurnakan wudu'mu karena wudu adalah merupakan kunci salat. Miftahus salah al-wudu, miftahul jannah as-salah. Hadis sahih riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Majah. Pintu surga itu salat. Pintu salat, kunci surga adalah salat. Kunci salat at-tahur, berwudu. Hati-hati. Kalau antum asal-asalan wudunya, salat juga asal-asalan. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita sudah habis.
sengaja saya biar antum penasaran, nanti diundang lagi untuk penyelesaiannya. Kalau begini kan tanggung ilmunya, betul nggak? Taib, ini saja, nanti kita sambung lagi kapan-kapan bagaimana supaya sholat ini menjadi sesuatu, menjadi perisai bagi kita, dan banyak hal yang bisa kita bahas dalam hal itu. Karena hari ini kenyataannya seperti wanita tadi, banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, betul tidak? Betul. Taib, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.